dari Duman, Murik sampai Hulutu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Saya Pendeta Jibrail Misa dari Resort Ketingan Hulu, yang mana akan membagikan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dan ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman yang sudah kami bacakan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga umat-Mu yang mendengarkannya Bapa, agar firman-Mu dapat kami mengerti, memahami dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah masalah siapa takut. Masalah siapa takut, itulah tema renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentunya setiap orang, baik itu kaya, miskin, punya kedudukan, dan tidak punya kedudukan juga, pasti mengalami namanya masalah. Inilah yang terjadi dan dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka mengalami sebuah masalah, bukan karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, namun mereka diperhadapkan dengan masalah karena ada golongan-golongan tertentu yang tidak suka kepada mereka dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bahwa setelah pencurahan kuasa Roh Kudus, maka para murid diutus dan diberikan kuasa kepada mereka untuk memberitakan kuasa kebangkitan daripada Kristus ini sendiri. Dan saat Petrus dan Yohanes ada di bait Allah, di kota Yerusalem inilah, maka mereka memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka ada sebuah golongan orang-orang Yahudi atau pengajar orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh para murid, yaitu Yohanes dan Petrus, tentang kebangkitan ini, karena golongan ini tidak mengakui adanya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka sudah mengalami tantangan karena persoalan yang dihadapi oleh mereka, karena memberitakan kebangkitan Yesus, maka mereka harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Sebagai manusia tentunya mereka khawatir dan bimbang, takut. Namun sebagai murid Kristus, mereka dengan penuh keberanian menghadap akan pemuka-pemuka agama ini yang disebut dengan kaum Saduki, yang tidak percaya kepada kebangkitan itu sendiri.
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan ditanyakan oleh pemimpin-pemimpin Saduki ini. Dengan kuasa manakah kalian bertindak demikian? Dengan kuasa manakah kalian bertindak demikian? Lalu apa yang dijawab oleh Petrus dan Yohanes? Mereka menjawab, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, termasuk aliran atau golongan Saduki ini, mereka segera atau sudah menyalibkan Tuhan Yesus itu. Ketika mereka mendengar dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah orang-orang Saduki ini juga ikut menyalibkan dia, maka disitulah mereka mulai marah. Mereka mulai tidak menerimanya karena mereka tidak percaya adanya kebangkitan itu sendiri. Tetapi sebelumnya para murid sudah berkhotbah di dalam bait Allah ini bahwa guru mereka, Yesus Tuhan yang mereka kenal, telah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika mereka memberitakan ini, banyak orang menjadi percaya dan dicatat oleh Alkitab bahwa itu berjumlah 5.000 orang. Sungguh luar biasa bahwa apa yang dikatakan oleh para murid ini memang benar. Sehingga ketika tua-tua ini hendak menyidangkan mereka, akhirnya tidak terlaksana karena orang-orang mendengarkan khotbah mereka sudah menjadi 5.000 orang. Nah, ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka keluar dari persoalan atau masalah itu karena Allah yang menolong mereka melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Maka mereka diberikan kemampuan hikmat dan pada akhirnya mereka keluar dari persoalan tersebut. Nah, sebagai orang percaya juga, hal yang sama juga akan kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau masalah, apakah kita lari dan kita takut? Atau ketika kita menghadapi persoalan atau masalah, kita harus menghadapinya dengan hati yang tenang dan tertuju hanya kepada Allah. Sebagai manusia tentunya kita juga mengalami ketakutan dan kebimbangan. Karena saat menghadapi masalah, mungkin kita takut, mungkin kita bimbang, atau mungkin kita ragu. Namun kita harus punya keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup dan akan memberikan kuasanya kepada setiap orang percaya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak boleh takut karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi masalah boleh datang, tetapi kita punya keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan tetap menjaga kita. Allah akan tetap menolong kita. Karena Dia adalah Allah kita. Kita adalah umat pilihannya. Kita adalah anak-anaknya. Jadi kita akan tetap dijaga dan dipelihara olehnya. Dan masalah-masalah yang datang tentunya bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Masalah yang kita hadapi saat ini juga adalah masalah yang sangat banyak sekali. Baik masalah pandemi, masalah bencana, masalah pribadi kita masing-masing, masalah pelayanan, tentunya banyak sekali. Namun sebagai orang beriman kita punya keyakinan bahwa di balik masalah yang kita alami, justru disitulah iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan, supaya kita juga tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan di balik masalah yang kita alami juga,
ada jalan keluar atau solusi yang akan diberikan atau Allah akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selain iman kita akan dikuatkan melalui masalah yang datang silih berganti, maka di saat pandemi ini juga kita juga harus tetap menjaga imun tubuh kita, agar imun tubuh kita juga tetap kuat dan sehat juga untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta bisa bekerja dan beraktivitas dimanapun kita berada. Apa yang dikatakan oleh pemerintah, yaitu tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Maka kita yakin bahwa Allah juga akan terus menjaga dan meluputkan kita dari pandemi ini. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami masalah? Tetap kita berdiri teguh. Pandanglah kepada Allah yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena dia Allah yang hidup. Dan dia juga Allah yang akan memberikan jawaban dari setiap persoalan yang kita alami. Dan Allah yang kita sembah juga akan tetap meneguhkan iman kita di balik dari persoalan yang kita alami, sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Mari berdirilah teguh di dalam Tuhan dan di dalam iman kita yang tertuju hanya kepada Allah. Tunaikan tugas dan panggilan kita dimanapun kita berada. Tetap menjaga imun dan iman kita supaya iman kita kuat, imun kita juga sehat, maka nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas lawatan firman-Mu. Biarlah dapat menguatkan dan mengukuhkan iman percaya kami, supaya ketika kami mengalami persoalan atau masalah, kami tidak boleh lari dan tidak takut, tetapi kami harus menghadapinya. Karena di balik masalah yang kami alami, Engkau akan meneguhkan dan menguatkan iman kami, supaya kami tetap kuat dan dekat kepada Engkau. Kami juga harus tetap menjaga imun dan juga tetap mempertahankan iman kami, agar iman dan imun kami tetap kuat untuk bisa bekerja dimanapun kami berada dan juga bisa memuji serta memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami sebagai umat-Mu Tuhan. Berkati akan setiap pekerjaan umat-Mu. Berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka juga Tuhan, dimanapun mereka bekerja dan berkarya. Berkati rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka, baik dalam tumbuh kembang dan juga di dalam pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin bahwa Engkau Allah akan mendengarkan setiap doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.